Pagi ini saya akan membagikan firman Tuhan yang didasari dari bacaan Lukas pasal 18 ayat 23 dan 24. Mari kita berdoa saudara sebelum baca Alkitab. Ya Tuhan Allah, dengan hikmat yang Kau anugerahkan kepada kami, membantu kami untuk bisa melakukan perintah dan kehendak-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar langkah hidup kami selalu didasari pada terang firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, firman-Nya dalam ayatnya yang ke-23 dan 24 Lukas pasal 18 saya bacakan. Mendengar perkataan itu, orang itu menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ketika melihat bahwa ia menjadi amat sedih, berkatalah Yesus, alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mendengar perkataan orang itu, maksudnya bacaan kita kemarin hari, ya, bahwa Yesus bilang, ada sesuatu yang masih kurang. Jualah segala hartamu dan bagikan itu kepada yang membutuhkan. Di sini kemudian kita lihat respon dari orang ini, bahwa dia amat sedih. Nah, kesedihannya ini karena apa? Dikatakan, ia sangat kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang kemudian kita pahami dari mencintai, bahwa ketika kita mencintai sesuatu, maka berarti di situ kita memilikinya. Ya, jadi salah satu hal yang kita pahami dari mencintai, bahwa mencintai dengan memiliki. Hati kita melekat pada apa yang kita cintai. Nah, bagian Alkitab ini, pemimpin yang kaya ini melekat hatinya pada harta duniawi. Sehingga ketika Tuhan bilang, kau harus jual, dia sedih. Ada kalimat yang menarik selanjutnya yang Yesus ucapkan di sini. Bahwa alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus tidak mau mengatakan bahwa semua orang kaya. Tapi di sini kita melihat kelekatan hati kita pada harta duniawi itu bisa menjadi penghalang kita untuk memiliki harta surgawi. Nah, sebelum masuk dalam bacaan Alkitab ini, kalau kita perhatikan ayat 15 sampai ayat 17 dari Injil Lukas pasal 18, di situ bicara apa? Yesus memberkati anak-anak. Dalam ayat 17 di situ dikatakan, siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, ketika kita bicara seorang yang kaya, yang memiliki segala sesuatu, hatinya melekat pada sesuatu yang bersifat duniawi, Tuhan bilang, ya sukar kalau orang yang kemudian kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi ketika bicara anak kecil, Yesus katakan, merekalah yang menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Apa yang saya ingin katakan dari perbandingan ini? Ketika kemudian Yesus katakan siapa yang tidak menyambut anak kecil ini, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika bicara seorang yang kaya yang hatinya melekat pada hal-hal yang bersifat duniawi, Yesus mau katakan di sini bahwa kita perlu belajar dari anak-anak yang kemudian hatinya tidak melekat pada hal-hal yang bersifat sementara. Dia hanya bergantung pada orang tuanya untuk hidup. Ketergantungan seorang anak pada orang tua ini menjadi sebuah perenungan. Demikian juga kita anak Allah bergantung pada Tuhan. Sehingga hati kita hanya melekat pada Tuhan dan bukan pada hal yang bersifat duniawi. Bagi anak-anak yang hatinya hanya bergantung pada orang tua untuk bisa dia hidup, demikian juga hati kita harus bergantung pada Tuhan. Sehingga kita kemudian masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Yesus bicara di sini bahwa penghalang kita ketika kita melekatkan hati kita pada hal-hal yang duniawi, itu bisa menghalangi kita untuk memperoleh harta surgawi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sedih karena apa? Karena kita kehilangan sesuatu yang bersifat fana di dunia ini? Ataukah kita sedih karena kita tidak mendapatkan bagian dalam kekekalan? Sedih yang seperti apa yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita? Terlalu banyak kita kemudian hanya sedih ketika kehilangan harta duniawi.
sambil kita lupa pada sebenarnya kita membutuhkan kehidupan yang kekal. Kita kemudian tidak fokus untuk mengejar harta surgawi, karena kita di dunia hanya mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Sedihlah karena kau tidak memiliki kehidupan yang kekal itu, sehingga kau mau mencarinya. Jangan kita hanya sedih karena kehilangan hal-hal yang bersifat sementara. Jangan pada akhirnya kita kemudian bersedih, meratap karena sudah terlambat. Karena kita sudah tidak masuk di dalam kerajaan Allah itu. Siapkan dirimu, saudaraku. Kejarlah hal yang bersifat rohani dalam dirimu. Utamakanlah Tuhan. Biarlah hatimu melekat pada Tuhan, sehingga kau akan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dunia sering menawarkan kenyamanan, kesenangan. Tapi kenyamanan, kesenangan duniawi sering membawa kami kepada kebinasaan. Berikan kami hikmat hari ini Tuhan berdasarkan firman-Mu, untuk kemudian mengejar harta surgawi. Kehidupan yang kekal itu, sehingga kami kemudian bisa masuk dan jadi bagian dari orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menikmati kehidupan yang kekal itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di